Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Fuad Zahra dengan NIM 2404200089. Maaf Pak, saya menggunakan masker karena saya baru kecelakaan kemarin. Jadi wajah saya luka. Dan ini KTM saya. Saya juga sudah meminta izin kepada Bapak untuk menggunakan masker saat presentasi. Terima kasih Pak. Dan saya di sini ingin mempresentasikan proposal saya tentang pembuatan pupuk cair dari cangkang telur dengan Ajinomoto. Jadi dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu adalah peningkatan kesadaran akan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang efektif telah mendorong inovasi dalam pemanfaatan bahan-bahan yang umumnya dianggap sebagai sampah. Dua bahan yang memiliki potensi besar namun sering terbuang adalah cangkang telur dan sisa Ajinomoto, atau bisa disebut juga dengan monosodium glutamat atau MSG. Kemudian, cangkang telur merupakan limbah organik yang banyak dihasilkan dari industri makanan dan rumah tangga. Cangkang ini kaya akan kalsium karbonat yang merupakan sumber kalsium yang sangat baik untuk tanaman. Kalsium berperan penting dalam pertumbuhan sel, kekuatan struktur tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit. Cangkang telur juga dapat berasal dari buangan sampah peternakan ayam petelur. Dan salah satu cara untuk menangani limbah cangkang telur yaitu melakukan pengolahan menjadi pupuk organik cair. Ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita peroleh rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara mengolah limbah cangkang telur ini dengan Ajinomoto menjadi pupuk organik cair yang efektif. Kemudian, bagaimana juga pengaruh pupuk cair dari cangkang telur dan Ajinomoto ini terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian, ada tujuan. Adapun tujuan penyusunan proposal ini yaitu mengetahui cara mengolah limbah cangkang telur dengan Ajinomoto menjadi pupuk organik cair yang efektif. Kemudian mengetahui pengaruh pupuk cair dari cangkang telur dengan Ajinomoto ini terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian ada luaran kegiatan. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ini adalah untuk tercapainya produk pupuk cair dari cangkang telur dengan Ajinomoto ini baik bagi tanaman. Kemudian ada manfaat kegiatan. Manfaat usaha pembuatan produk dari cangkang telur adalah sebagai pemanfaatan cangkang telur agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan dengan adanya produk dari cangkang telur dengan Ajinomoto ini dapat meminimalisir adanya sampah rumah tangga. Kemudian ada gambaran umum produk. Pupuk cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk yang cair, yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi dari bahan-bahan organik. Seperti halnya pupuk cair yang terbuat dari cangkang telur dan Ajinomoto ini. Pupuk cair dari cangkang telur adalah solusi alami dan ekonomis untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman Anda. Cangkang telur kaya akan kalsium karbonat serta mengandung sejumlah kecil mineral penting lainnya seperti magnesium, fosfor, dan besi. Nutrisi-nutrisi ini sangat bermanfaat bagi tanaman, terutama untuk memperkuat dinding sel, meningkatkan pertumbuhan akar, dan mencegah penyakit tanaman. Namun, penggunaan cangkang telur sebagai sumber nutrisi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kalsium dalam jumlah yang berlebihan dapat menjadi toksik bagi tanaman. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kadar kalsium dalam tanah berada pada tingkat yang optimal sebelum menambahkan cangkang telur ke dalamnya.
Salah satu tantangan utama dalam penggunaan cangkang telur adalah proses dekomposisi yang lambat. Kemudian ada analisis potensi usahanya. Potensi usaha ini memiliki permintaan pasar yang tinggi, dikarenakan pertanian cair yang semakin diminati oleh kalangan masyarakat. Sehingga permintaan akan pupuk organik juga akan meningkat. Kemudian ketersediaan bahan baku yang melimpah, cangkang telur, dan Ajinomoto membuat produksi pupuk cair ini relatif mudah dan murah. Dan kesadaran masyarakat yang sangat penting untuk menjaga lingkungan akan mendorong minat terhadap produk-produk ramah lingkungan seperti pupuk cair ini. Kemudian terdapat juga keuntungan yang menjanjikan akan produk pupuk cair ini karena biaya produksinya yang relatif rendah, karena sebagian bahan bakunya yang merupakan bahan limbah dan harga jual produk cair yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia. Kemudian analisis proses produksi. Proses produksi produk pupuk cair ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, tingkat ketelitian yang tinggi, serta dalam pemilihan bahan baku produk yang menggunakan cangkang telur dengan Ajinomoto yang berasal dari limbah rumah tangga, tetapi tetap distandarkan memiliki kualitas di atas rata-rata. Maka dari itu, dapat dianalisa usaha ini akan mampu menghasilkan produk pupuk cair yang berkualitas tinggi dan memiliki biaya produksi yang rendah. Hal tersebut akan berdampak pada kepuasan konsumen. Kemudian strategi pemasaran. Pemasaran pupuk cair organik berbasis cangkang telur dan Ajinomoto ini memerlukan pendekatan yang cermat untuk menjangkau target pasar yang tepat. Berikut adalah salah satu strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan, yaitu dengan keunggulan produknya, harga yang terjangkau karena bahan baku mudah didapatkan, berbahan dasar alami yaitu cangkang telur yang kaya akan kalsium dan formula unik dengan tambahan MSG yang mengandung nitrogen. Kemudian masuk ke analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT untuk pupuk cair berbahan dasar cangkang telur dan Ajinomoto. Ada strength, yaitu kekuatan, merupakan sumber daya murah dan mudah didapatkan. Karena cangkang telur adalah limbah rumah tangga yang melimpah. Sedangkan Ajinomoto juga mudah dibeli dan harganya juga relatif terjangkau. Bisa juga dengan Ajinomoto sisa-sisa rumah tangga. Ada weakness, yaitu kelemahan, takaran dan formulasi tidak standar. Kualitas dan efektivitas produk pupuk bisa bervariasi tergantung pada cara pembuatan, jumlah bahan, dan penggunaannya, sehingga hasilnya mungkin tidak konsisten. Kemudian masuk ke opportunities atau peluang. Di peluang ini potensi pengembangan produk organik di tengah tren green living dan produk organik. Pupuk cair berbahan alami seperti ini bisa memiliki daya tarik besar di pasar. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman, kompetisi dengan pupuk komersial. Pupuk buatan produk yang memiliki kandungan nutrisi lengkap mungkin lebih menarik bagi petani yang membutuhkan hasil cepat dan optimal. Kemudian masuk ke analisis keuangan. Jadi di sini saya menyediakan 2 mangkuk. Satu mangkuknya itu harganya 5.000. Jadi kalau 2 mangkuk menjadi 10.000. Gayung, saya juga membutuhkan 2 gayung. Satu gayung harganya 5.000, jumlahnya, dan saya memakainya 2 menjadi jumlahnya 10.000.
Kemudian pengaduk spatula. Saya menggunakan dua, satu harganya 8.000, jadi dijumlahkan menjadi 16.000. Ada yang corong besar dengan corong kecil. Jadi saya dua-duanya satu ada untuk corong besar ada dua corong besar. Satu harganya 7.000. Nah, ketika ditambahkan satu lagi menjadi 14.000 jumlahnya. Kemudian ada corong kecil. Corong kecil ini satuannya itu 4.500. Jadi saya beli dua menjadi 9.000. Kemudian sendok. Sendok itu 12 pieces. 12 pieces itu harganya 8.000. Jadi jumlahnya tetap 8.000. Ada wadah fermentasi juga. Wadahnya itu ada 4. Saya membeli 4 wadah fermentasi. Satu harganya itu 10.000. Jadi karena saya beli 4, harganya menjadi 40.000. Ada palu. Ada palu, saya membeli 3 palu, yang satu harganya yang dimana satuan harganya 10.000, jadi saya beli 3, jadi menjadi 30.000. Kemudian ada penyaring. Penyaring saya membelinya 4, dimana satuannya itu 5.000. Saya membeli 4 menjadi 20.000. Ada gelas ukuran 150 ml. Jadi saya beli 2, satuannya harganya 10.000, saya beli 2 menjadi 20.000. Total harganya menjadi 87.500 dan total jumlahnya adalah 177.000. Kemudian biaya tetap sekali produksi. Air selama 1 bulan saya mengeluarkan 15.000. Dan biaya penyusatannya selama 1 bulan juga ya 15.000. Totalnya menjadi 30.000. Kemudian ada biaya variabel sekali produksi. Cangkang telur saya menggunakan 3 kilo, 1 kilonya itu 10.000. Ajinomoto saya beli 2 kilo, 1 kilonya itu 44.000. Mikroorganisme pengurai saya membeli 2 liter, 1 liternya 22.000. Botol ukuran 250 ml dengan botolnya 15 botol. Satu botolnya itu harganya 1.000. Dan botol ukuran yang 500 ml saya membeli 7 botol dengan harga 4.000 satuannya. Jadi total harganya menjadi 81.000 dan jumlahnya menjadi 205.000. Total biaya bahan ditambah biaya alat dan ditambah lagi biaya investasi sama dengan biaya produksi. Total biaya bahannya 91.000, biaya alatnya 220.000, biaya investasinya 177.000 dan hasilnya menjadi 484.000. Kemudian hasil usaha. Hasil usaha yaitu jumlah produk dikali dengan harga jual. Jumlah produk yang akan saya jual itu adalah 22 produk dengan harga jual satunya 25.000 menjadi 550.000. Kemudian laporan laba rugi. Hasil usaha dikurangi dengan biaya produksi karena hasil usaha lebih besar daripada biaya produksi. Maka 550.000 dikurangi dengan 488.000 menjadi 62.000. Break even point. Biaya produksi dibagi dengan total produksi. Biaya produksinya yaitu 488.000 dibagi dengan 22 menjadi 22.181. Jadi, titik balik modal kerajinan ini akan didapatkan apabila harga jual persatuan adalah 22.181. Kemudian benefit cost atau ratio. Hasil usaha dibagi dengan biaya produksi. Hasil usahanya yaitu 550.000 dibagi dengan 488.000 menjadi 1,12. Jadi, dari 488.000, biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha 1,12 kali lipat sehingga sangat layak untuk diusahakan. Return of investment. Laba dibagi biaya produksi dikali 100%. Labanya adalah 62.000 dibagi dengan biaya produksi yaitu 488.000 dikali 100% menjadi 7,8%. Jadi
Dari biaya produksi sebesar 488.000 yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan 7,8% untuk penggunaan usaha yang sangat efektif. Jangka waktu modal kembali. Investasi ditambah biaya produksi dibagi laba dikali lama produksi. Investasinya itu 177.000 ditambah 488.000, kemudian dibagi 62.000 dikali 1 bulan, menjadi 10,7. Artinya, modal akan kembali setelah lama produksi 10,7 bulan. Ada analisis cash atau cash flow, analisis kas. Produksinya dari tahun 2024 ke tahun 2026 itu tetap 150 produksi. Harganya berbeda-beda. Untuk tahun 2024 harganya 25.000, di tahun 2025 naik menjadi 27.000, di tahun 2026 naik lagi menjadi 30.000. Total penjualan di tahun 2024 total penjualannya itu 3.750.000. Tahun 2025 naik menjadi 4.050.000. Di 2026 naik kembali menjadi 4.500.000. Kenaikan biaya per tahun. Di tahun 2024 0%, 2025 1%, 2026 3%. Biaya variabel. Biaya variabel dari 2024 yaitu 205.000, 2025 yaitu 207.000, di tahun 2026 menjadi 210.000. Biaya investasi. Biaya investasi di tahun 2024 saja yaitu 177.000. Biaya tetapnya dari tahun 2024 sampai tahun 2026 biaya tetapnya tetap 30.000. Biaya outflow. Biaya outflow di tahun 2024 412.000, di tahun 2025 menjadi 237.000, di tahun 2026 naik lagi menjadi 260.000. Keuntungan yang didapatkan di tahun 2024 adalah 412.000, di tahun 2025 naik menjadi 474.000, dan di tahun 2026 naik lagi menjadi 520.000. Dari analisis tersebut, maka keuntungan yang didapatkan di tahun 2024 yaitu 412.000, untuk tahun berikutnya menjadi 474.000, dan untuk tahun terakhir menjadi 520.000. Metode pelaksanaannya, teknik atau cara pembuatannya. Persiapan alat dan bahan. Sebelum mengolah cangkang telur menjadi pupuk cair, langkah awal yang harus kita lakukan dengan menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan yaitu cangkang telur, Ajinomoto, air bersih, dan mikroorganisme pengurai. Alatnya palu, botol atau derigen, wadah fermentasi, pengaduk, dan penyaring. Kemudian produksi BASF. Langkah pembuatan produknya, koordinasi perizinan dan kerjasama dengan para petani, kemudian pengolahan limbah organik. Caranya adalah dengan mengumpulkan cangkang telur, kemudian memilih cangkang yang layak untuk pupuk, lalu mencuci dan membersihkan cangkang tersebut. Lalu masuk ke produksi limbah dengan menjemur cangkang telur dan menumbuknya hingga halus. Kemudian campurkan bubuk cangkang telur dengan Ajinomoto dan mikroorganisme pengurai. Lalu aduk rata, tutup wadah, dan fermentasikan selama 5-7 hari ke depan. Lalu setelah itu saring larutan tersebut untuk memisahkan sisa cangkang telur tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengemasan larutan. Pengemasan dan pemasaran. Ada penetapan harga. Penetapan harga didasarkan pada harga pokok penjualan yang merupakan biaya modal kerja.
Harga juga disesuaikan dengan produk pesaing, sehingga ditetapkan harga pupuk cair yang memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan adalah Rp25.000 per botol. Kemudian promosi dan target pasarnya. Untuk sasaran atau target konsumen yang saya tuju adalah para petani tanaman dan masyarakat umum sekitarnya. Target penjualan itu 22 botol per bulan, sehingga per tahun mencapai 150 botol. Kemudian tahapan pekerjaannya. Memulai persiapan dan survei bahan dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya, membeli bahan dan alat tersebut. Menggunakan produksi barang. Dilanjutkan dengan pemasarannya, lalu penyusunan dan publikasi karya ilmiahnya, dan terakhir penyusunan laporan akhir. Proses pengemasan produk menggunakan botol chemical yang berkualitas aman dan memasarkan produk tersebut ke pasaran dengan beberapa ukuran. Pengemasan yang sederhana, namun memiliki daya tarik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.